Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia senantiasa berjalan dalam 3 masa, yaitu masa lalu di mana ia dilahirkan ke dunia, masa kini di mana ia sedang beraktivitas dan berkarya, dan masa depan yang masih berupa harapan, dambaan, dan cita-cita. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak akan terulang lagi di sepanjang hidup manusia. Begitu juga dengan masa kini. Semua akan menjadi kenangan dalam hidup ini. Sementara itu masa depan belum terjadi, masih akan dilalui. Tetapi ketika masa depan itu satu persatu dijalani dalam ruang dan waktu, maka masa depan yang diharapkan itu berubah dan menjadi masa kini. Dan sesudah itu berubah lagi menjadi masa lalu. Demikianlah perputaran hidup manusia dalam ruang dan waktu. Tetapi saudaraku, terkadang yang namanya masa depan itu bisa hancur dan berantakan, atau sulit dipikirkan akan menjadi kenyataan, karena ada berbagai pergumulan, bahkan ancaman dan bahaya dalam hidup ini. Kondisi seperti ini kadangkala membuat manusia mengambil sikap yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang bisa kita belajar dari kisah Raja Ahaz, Raja Yehuda, Kerajaan Israel Selatan, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10-16. Saudaraku, Raja Ahaz pada waktu itu sedang menghadapi suatu kondisi hidup yang serba sulit, baik secara politik maupun secara agama. Pada satu segi ia harus berpikir keras bagaimana menjaga keutuhan kerajaannya agar tidak hancur karena serangan Raja Aram atau Syria, yang pada waktu itu telah bersekongkol dengan Raja Israel, Kerajaan Israel Utara, untuk memprovokasinya membangun kekuatan menaklukkan kerajaan Asyur yang besar dan kuat. Sementara pada pihak yang lain, Raja Ahaz juga sedang tergoda untuk berpihak kepada Raja Asyur, agar bisa aman dan tidak diapa-apakan oleh Raja Aram dan Israel Utara. Tetapi jika hal ini yang harus ia pilih, maka akibatnya adalah ia dan seluruh umatnya harus menyembah Allah bangsa Asyur. Dapat dikatakan bahwa pada satu pihak ia digoda untuk memperhitungkan kekuasaan dan kekuatan politik Raja Asyur agar bisa aman dari serangan Aram dan Israel Utara. Tetapi pada pihak yang lain ia diingatkan untuk jangan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan politik manusia Raja Asyur, tapi harus mengandalkan kekuasaan dan kekuatan iman kepada Tuhan. Kita bisa melihat dan merasakan betapa sulit, bahkan besarnya rasa takut Raja Ahaz pada waktu menghadapi realitas yang sangat mencekam itu. Sementara pada pihak yang lain, keputusan yang tepat dan cepat harus diambilnya. Ia tidak bisa berlama-lama karena bisa merugikan dirinya, kerajaannya, umatnya, dan terutama dapat mempengaruhi imannya dan iman umatnya. Saudara dan saudariku, dalam ayat 2 bagian B dijelaskan, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Sungguh suatu situasi dan kondisi yang sangat dilematis. Situasi dan kondisi yang sangat fatal akibatnya
jika salah mengambil sikap atau salah membuat keputusan. Tetapi tampaknya Ahaz lebih cenderung berpihak dan mengandalkan kekuatan politik Raja Asyur daripada taat kepada kehendak Tuhan. Ia mungkin berpikir lebih baik bergabung dengan Asyur sebagai bangsa yang besar dan kuat, agar ia aman dan tidak diapa-apakan oleh Raja Aram dan Israel Utara, daripada ia taat kepada Tuhan yang tidak dilihatnya itu. Nah saudaraku, Nabi Yesaya telah berulang kali mengingatkan Raja Ahaz tentang persoalan itu, mulai ayat 3-9, bahwa Aram dan Israel Utara akan gagal dalam rencana penyerangan itu. Bahkan dalam ayat 10-11, Yesaya menyuruh agar Ahaz meminta sebuah tanda, bukti dari Tuhan agar ia semakin yakin. Tetapi Ahaz tidak peduli lagi. Sambil mengelakkan dirinya dari permintaan itu, Ahaz beralasan dan berkata dalam ayat 12, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Pernyataan ini bukanlah sebuah pernyataan tentang iman yang menghargai Tuhan, tetapi hanyalah sebuah pernyataan yang dibuat-buat sebagai alasan karena hatinya telah berpihak kepada Asyur. Saudaraku, jangan heran jika pernyataan itu menyebabkan Yesaya menjadi marah dan berkata dalam ayat 13, "Baiklah, dengarkan, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Artinya Yesaya mengkritik sikap iman yang ditampilkan oleh Ahaz ketika ia sedang menghadapi situasi dan kondisi politik yang serba sulit itu. Awalnya ia sudah memilih taat kepada Asyur. Sekarang ketika Tuhan sendiri meminta tanggapannya atau responnya, ia malah tidak peduli. Akhirnya Tuhan sendiri berinisiatif memberikan sebuah tanda kepadanya. Dapat kita katakan bahwa Ahaz dalam hal ini sangat pasif, duduk-duduk saja, dan dia menerima apa yang datang kepadanya, tanpa menunjukkan sedikit pun tanggapan atau responnya sebagai seorang pemimpin umat. Dan saya rasa mungkin sikap seperti ini juga adalah sikap yang biasa muncul dalam diri setiap orang ketika sedang menghadapi hal-hal yang sukar dalam hidupnya. Pikiran menjadi tumpul, malas bertindak, menjadi pasif, siap menunggu-nunggu berkat Tuhan, dan buta terhadap masa depan. Seolah-olah hidup ini hanya sebatas ini, kini, dan di sini saja. Apa yang akan terjadi entah baik atau buruk, benar atau salah, lakukan saja. Karena percuma hidup hari ini. Mati sekarang lebih baik daripada hidup menderita sepanjang masa. Nah saudara-saudaraku, keputusan hidup seperti itu sebaiknya kita tinggalkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menciptakan dan menyediakan suatu masa depan yang baru bagi hidup kita. Sesudah kita menjalani masa-masa sukar di masa lalu dan masa kini. Yang perlu kita perhatikan, kita bina dan kita bentuk dalam diri kita ketika sedang menghadapi masa-masa sukar adalah bukan menjadi pasif dan buta terhadap masa depan, melainkan membangun kesabaran dan ketahanan diri dan iman kepada Tuhan. Sebab bisa jadi masa-masa sukar yang sedang kita alami ini adalah peluang bagi kita untuk membentuk kesabaran, ketahanan dan iman kepada Tuhan. Saudaraku, berkaitan dengan hal itu, kita sebenarnya bisa belajar dari kisah Raja Ahaz. Ketika ia berkesimpulan untuk berpihak kepada Raja Asyur agar ia aman dan tidak diapa-apakan oleh Raja Aram dan Israel Utara, justru pada akhir sejarah hidupnya, ia malah ditaklukkan dan dibuang ke Asyur. Begitulah yang ditulis dalam ayat 17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu
dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Begitulah akibat dari sikap yang merasa yakin pada kekuatan dan kemampuan politik manusia, lalu menolak kekuatan dan kekuasaan secara iman kepada Tuhan. Bertujuan mempercayakan diri agar memperoleh keamanan dan perlindungan secara politik, tetapi akhirnya membawa malapetaka dan kebinasaan yang dalam secara iman. Mengapa? Karena kekuatan dan kekuasaan politik manusia itu ada batasnya. Mungkin sekarang masih berteman dan bergaul, makan dan minum bersama, tetapi belum tentu di hari esok. Sekarang bisa menjadi kawan, tetapi esok bisa menjadi lawan yang harus disingkirkan. Sedangkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan itu kekal adanya. Sekali Ia sayang, maka untuk selamanya sayang. Itu tetap ada dan tak pernah berubah menjadi benci dan dengki. Saudara-saudara, realitas kasih Allah yang kekal itulah yang bisa kita saksikan dalam ayat 14-16 dalam teks ini. Yaitu ketika Allah berinisiatif memberikan tanda bukti kepada Raja Ahaz agar tetap percaya, sabar dan tabah dalam menjalani masa-masa sukarnya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Saudara-saudara, memang Raja Ahaz dan umat Yehuda pada waktu itu tetap menjalani masa-masa sukar dalam hidup mereka, yaitu dibuang ke Asyur akibat dari ketidaktaatan mereka. Tetapi tanda bukti bahwa seorang anak yang akan lahir dan bernama Immanuel itu akan memberi jaminan dan kepastian pada mereka bahwa sesudah masa-masa sukar itu akan ada lagi suatu masa depan yang baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tanda bukti itu diberikan agar mereka menjadi sabar dan tabah dalam menjalani masa-masa sukar tersebut. Mereka tidak menjadi pasif dan buta terhadap masa depan. Bahwa sekalipun mereka tetap menjalani masa-masa sukar di masa kini, tetapi akan segera datang sebuah masa depan yang baik sesudah masa-masa sukar di masa kini, yaitu ketika anak yang bernama Immanuel itu lahir. Kini saudaraku, sang Immanuel itu telah lahir, telah berkarya dan telah naik ke surga. Sebagai gereja kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Saya rasa hal ini juga harus menjadi pegangan bagi kita untuk tetap percaya, sabar dan tabah ketika harus menjalani masa-masa sukar di masa kini, untuk menjemput suatu masa depan yang baru. Sebab masa depan itu selalu ada di hadapan kita.